Lu tahu cewek mau McDo? Kepanjangan dari cewek yang modal memiau doang. Cantik, seksi, memikat, tapi jago menghancurkan hidup pria. Bukan cuma cowok-cowok biasa bro, banyak juga pria high value yang terjebak sama cewek-cewek mau McDo. Ini ada yang datang sebagai sugar baby, ani-ani, simpanan, selingkuhan, atau pacar toksik yang menghancurkan hidup seorang pria. Kenapa bisa gitu? Kenapa cowok yang logis dan high value bisa kalah sama cewek yang modal lobang doang? Kita bahas 5 teori psikologi gelapnya bro. Kebetulan pas gue bikin tes kepribadian terbaru yang judulnya Momekdo versus Sang Ratu, gue baca berbagai riset mendalam tentang hal ini. Jadi gini bro, ada teori gila bernama supernormal stimulus. Otak pria dirancang merespon sinyal kesuburan. Bibir merah, pinggul lebar, kulit mulus. Cewek ani-ani memalsukan semua itu. Make up, filler, dan pakaian seksi adalah prototas otak. Mereka ngehack sistem dopamin lu. Rasanya kayak makan junk food. Enak di lidah, tapi racun buat organ. Logika lu mati total. Lu lihat fisik, lu lupa cek karakter. Action list, puasa mata. Analogi, jangan beli mobil cuma karena catnya mengkilap. Cek mesinnya, cek olinya, cek riwayat servisnya. Mobil rongsokan bisa dicat emas loh, jangan tertipu bungkus. Alasan kedua lebih gelap lagi, namanya the cool effect. Pria diprogram untuk mencari variasi seksual. Semakin sukses lu, semakin lu merasa berhak. Lu merasa pantas dapat mainan baru. Cewek parasit masuk lewat celah ego ini. Mereka kasih lo sensasi petualangan. Mereka kasih validasi instan yang gak lo dapet di rumah. Lo merasa jadi raja saat sama dia, padahal lo cuma dompet berjalan. Ingat Raja Edward ke-8 dari Inggris. Dia punya segalanya. Kekuasaan, harta, tahta kerajaan terbesar dunia. Dia buang semuanya demi Walt Simpson, seorang sosialita manipulatif yang penuh skandal. Edward turun tahta demi nafsu yang dia sebut cinta. Mahkota ditukar dengan wanita, jangan jadi raja bodoh. Lanjut ke alasan ketiga, hero insting yang disalahgunakan. Pria high value suka memecahkan masalah. Cewek red flag sering pasang wajah polos. Mereka pura-pura jadi korban yang butuh diselamatkan. Aku butuh bantuan kamu bang. Ego kepahlawanan lo langsung naik. Lo merasa gagah bisa nolong dia, padahal dia sedang menjerat leher lo pelan-pelan. Lihat nasib Maurizio Gucci, pewaris tunggal kerajaan fashion Gucci. Dia menyelamatkan Patricia Reggiani dari kemiskinan. Dia beri segalanya, kemewahan tanpa batas. Saat Maurizio sadar dan mau cerai, Patricia menyewa pembunuh bayaran. Maurizio mati ditembak di depan kantornya sendiri. Niat jadi pahlawan malah jadi korban pembunuhan. Action list, stop jadi Captain Save Aho. Analogi jangan pungut ular berpisah yang kedinginan. Saat dia hangat, dia akan gigit lo. Itu insting alaminya. Keempat, jebakan halo effect. Ini bias kognitif paling berbahaya. Lo otomatis menganggap orang cantik itu baik, orang cantik itu jujur, orang cantik itu tulus. Otak lo menolak fakta kalau bidadari bisa jahat. Lo mentoleransi sifat toksik dia cuma karena dia cantik. Dia cuma lagi moody kok. Bukan bro, dia emang gila hormat. Lihat Dominique Strauss-Kahn, bos IMF, calon kuat presiden Prancis. Karir puluhan tahun hancur dalam semalam. Dia dituduh memperkosa pelayan hotel. Nafsu sesaat menghancurkan warisan seumur hidup. Kecerdasan intelektual lo gak guna. Nafsu lo yang pegang kendali setir. Kalau lo gak punya rem, lo brak jurang. Action list. Gunakan aturan 3 bulan. Tahan segala fasilitas mewah selama 3 bulan. Lihat apakah topeng manisnya copot. Terakhir ada sungkos falasi. Lo udah keluar banyak duit buat dia. Lo udah beliin tas, apartemen, liburan. Lo sayang mau lepasin karena sayang modal. Cewek parasit tahu ini. Mereka kuras lo pelan-pelan sampai lo gak bisa mundur. Contoh paling tragis adalah Mike Tyson di masa jayanya. Hartanya dikuras habis oleh Robin Givens. Tyson diadu domba, dimanipulasi, dipermalukan di TV nasional. Uang triliunan lenyap, mental hancur lebur. Tyson butuh puluhan tahun buat bangkit lagi. Jangan tunggu sampai bangkrut baru sadar. Action list, berani cut loss. Analogi, kalau tangan lo kena gangren, potong sekarang. Sakit memang, tapi itu nyelamatin nyawa lo. Jangan biarkan racun menyebar ke seluruh tubuh. Supaya lo nggak jadi korban berikutnya, pakai metode ini. Pertama, post-nut clarity protokol. Jangan pernah ambil keputusan besar saat sedang terangsang. Tunggu nafsu lo turun dulu, olahraga dulu kalau perlu, atau ibadah. Biar pikiran gak kotor. Setelah otak jernih, baru balas chat dia. Lihat betapa bedanya cara pikir lo. Kedua, audit lingkaran pertemanan dia. Cewek baik biasanya punya teman yang baik. Cewek parasit, temannya juga parasit. Ketiga, uji kesabaran dia. Bikin rencana, lalu batalkan mendadak dengan alasan kerjaan. Lihat reaksinya. Kalau dia ngamuk parah, itu tanda dia nggak peduli misi lo.
Dia cuma peduli kesenangan dia. Keempat, cek hubungan dia sama ayahnya. Jadi isu itu nyata, bro. Kelima, fokus ke misi hidup lo. Cewek harus jadi pendukung, bukan tujuan. Dunia ini hutan rimba, bro. Banyak predator berwajah malaikat. Jangan sampai lo jadi mangsa berikutnya. Harta bisa dicari lagi, tapi harga diri dan waktu nggak bisa dibeli. Lo perlu tamang yang kuat, lo perlu radar yang canggih. Jangan cuma modal nekat. Upgrade sistem pertahanan otak lo sekarang juga. Terus, apa sih untungnya kalau bisa lepas dari cewek-cewek red flag ini? Bayangkan hidup lo tanpa parasit. Rasanya seperti melepas rompi beton. Tubuh lo ringan, langkah lo cepat. Keuntungan pertama adalah kebebasan finansial mutlak. Rekening lo bakal bernapas lega. Nggak ada tagihan gaya hidup palsu dari wanita yang terus menuntut duit lo utuh buat investasi. Lo bisa beli aset produktif, tanah, saham, atau modal bisnis. Kekayaan lo bertumpuk, bukan menguap. Lo jadi tuan atas uang lo, bukan budak kemewahan wanita lain. Keuntungan kedua adalah ketajaman mental. Otak lo bebas dari drama sampah. Nggak ada kode-kodean yang membingungkan. Nggak ada pertengkaran manipulatif tengah malam. Kortisol lo turun drastis. Testosteron lo bakal naik alami. Fokus lo setajam laser. Lo curahkan energi ke misi. Karir lo bakal melesat gila-gilaan. Kompetitor lo sibuk galau. Lo sibuk closing. Lo jadi monster produktivitas. Keuntungan ketiga adalah aura king energy. Saat lo berani tolak cewek toksik, harga diri lo meroket ke langit. Lo pancarkan sinyal kelimpahan. Lo nggak terlihat needy atau haus. Orang lain bisa mencium wibawa lo. Partner bisnis lebih percaya lo. Kawan segan, lawan takut. Lo bukan lagi pria lemah. Lo adalah benteng yang kokoh. Wanita berkelas justru akan mendekat. Mereka suka pria yang punya standar. Terakhir, lo kasih ruang buat ratu. Sampah harus keluar dulu, baru perabot emas bisa masuk. Lo bakal temu wanita yang suportif, wanita yang melipat gandakan aset lo, bukan yang menggerogotinya sampai tulang. Hubungan jadi sumber tenaga baterai, bukan lubang hitam penyedot nyawa. Pulang ke rumah jadi surga, bukan masuk ke medan perang. Hidup lo damai dan sejahtera. Itu baru namanya hidup, bro. Jangan tukar surga ini dengan neraka. Ambil kendali sekarang juga. Klik link di komentar. Mulai seleksi ketat hari ini. Buat lo yang merasa pernah atau sedang terjebak. Atau lo yang mau tahu apakah gebetan lo itu ratu atau momdo. Gua punya alat bantunya. Ambil tes kepribadian momdo versus sang ratu. Cek di kolom komentar, lo bayar semampunya. Tes ini nggak cuma menghindarkan lo dari wanita-wanita red flag, tapi juga menunjukkan cewek baik-baik dengan sifat seperti apa yang paling cocok sama diri lo. Jadi lo nggak putus harapan dan tetap sadar kalau masih ada wanita baik-baik di tengah banyaknya wanita manipulatif. Oke, paham ya bro? Gua berdoa semoga lo bisa dipertemukan dengan jodoh terbaik dalam hidup lo. Salam Mayumen. Semangat bro!